mengucapkan untuk kita semua, salam sehat semuanya, salam sejahtera. Kalau pada siang hari ini kita akan mendengarkan diseminasi dari penelitian Pak Gede terkait PSBB. Nanti mungkin kita akan mendengarkan bagaimana hasil dari kemarin sudah hasil ya. Sekarang kita mau melihat bagaimana sebenarnya situasi sekarang, apa yang sudah didapatkan dan apa yang harus direncanakan untuk kedepannya. Dan nanti juga akan ada dua pembahas yang akan membantu memberikan masukan-masukan terkait dengan diseminasi penelitian ini. Baik, untuk waktu kami persilakan Pak Gede untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Bella. Suara saya terdengar Bu Bella? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Bu Bella sebagai moderator dan Pak Atu. Selamat berjumpa lagi Pak. Kali ini di sesi diseminasi. Ya, terima kasih atas bimbingannya selama ini baik Bu Bella maupun Pak Atu. Pak Darwito, ya Allah. Maaf Pak, ahli aku. Salah nyebut. Iya. Kok yang kepikiran Pak Ato malah. Pak Darwito, mohon maaf Pak Darwito. Ya, terima kasih atas bimbingannya dan juga Bu Bella dan juga teman-teman tim peneliti juga yang telah bersama-sama mengerjakan penelitian ini, yaitu dampak pembatasan sosial berskala besar di komunitas terhadap kunjungan pasien COVID di Rumah Sakit Jabodetabek dan DIY. Nah, ini saya langsung saja, karena ini, halo Mas. Sebentar saya, nah ya, ini outline presentasinya yaitu pendahuluan kerangka penelitian, metodologi hasil penelitian, kesimpulan dan diskusi masukan diseminasi. Kalau pada saat saya presentasi hasil waktu itu sudah dikomentari juga oleh Pak Pandu Riono dan juga Pak Darwito juga, dan juga minta masukan dari teman-teman Bapak Ibu di Pusat Krisis Kesehatan, baik itu juga dari Pak Ahmad Yuryanto dan juga dari Dirjen P2P, Ibu Rita Jupuri waktu itu. Nah, ini kemudian karena kita menelitinya, daerah penelitiannya adalah di DIY dan DKI, ini adalah sesi untuk membagi hasil penelitian ini ke teman-teman Dinas Kesehatan, baik itu DIY dan juga DKI. Nah, ini yang mendasari kenapa kita meneliti di sini. Ya Mas, gimana? Bisa kok, bisa. Ini on. Oh iya, maaf. Kesalahan teknis, maaf. Jadi pointernya ini belum responsif, ternyata belum saya nyalakan. Iya. Jadi kenapa kita melakukan ini? Karena ini sebuah intervensi non-farmasi, yaitu intervensi kesehatan masyarakat yang sangat trending pada saat pandemi COVID ini. Memang ini salah satu intervensi yang baru juga kita kenal, lockdown, yang kemudian diterjemahkan oleh Indonesia sebagai pembatasan skala besar, pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini permasalahannya bagaimana kebijakan pemerintah pusat dan daerah di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta terkait pembatasan sosial. Jadi kita mengambil di sini adalah penelitian mengenai kebijakan. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti akan banyak terpapar dengan kebijakan-kebijakan apa sih tentang PSBB ini pada saat awal-awal pandemi ini. Nah, dan kemudian belum ada penelitian yang khusus mendokumentasikan bagaimana kebijakan tersebut berhubungan dengan penurunan kasus. Nah, di sini mungkin belum ada, tapi mungkin belum dipublikasikan saja. Saya yakin yang meneliti sudah cukup banyak. Kita bisa lihat di media sosial banyak sekali akun-akun yang bertebaran juga sudah membahas tentang dampak-dampak PSBB ini. Seperti itu. Kemudian bagaimana masyarakat menyikapi kebijakan pembatasan sosial, kita juga sedikit melihat persepsi dari masyarakat sebagai data pendukungnya untuk pertambahan kasus dan bisa dimanfaatkan oleh menyiapkan source capacity di sektor kesehatan. Nah, ini adalah tujuannya, jadi mendokumentasikan dampak kebijakan terkait. Jadi ini adalah penelitian kebijakan, mendapatkan gambaran kebijakan, kemudian mendapatkan gambaran tren harian pasien COVID dan melihat hubungan, kemudian jadi melihat hubungannya bukan secara epidemiologis, mohon izin di sini, dan mendapatkan gambaran pemahaman masyarakat terkait kebijakan pembatasan sosial.
Dan penelitian ini kita harapkan memberikan manfaat bagi rumah sakit untuk melihat kasus dan bagaimana upaya-upaya kesiapsiagaan rumah sakit dalam relaksasi pembatasan sosial, apalagi sekarang sudah mau masuk lagi PSBB transisi. Kemarin PSBB transisi, PSBB ketat lagi, jilid 1, jilid 2, kemudian sekarang transisi lagi. Bermanfaat bagi pemerintah dalam hal ini baik DKI maupun DIY dalam melakukan kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi di daerah, terutama yang akan kita soroti adalah sampai ke wilayah pemerintahan terkecil, yaitu perangkat desa, RT, dan RW, karena kita juga akan menggunakan pedoman RT RW, pedomannya Kementerian Kesehatan. Nah, ini tujuan pustaka, sebagaimana telah saya sampaikan sebelumnya, kita di sini menggunakan selain juga pedoman-pedoman dari WHO, kemudian pedoman dari Kementerian Kesehatan, juga kita melihat dari pedoman pemberdayaan masyarakat. Jadi sejauh mana keterlibatan masyarakat di sini kita lihat dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Nah, ini dari kerangka teori ya, dari kerangkanya John Gordon dan Larick, ini kita lihat, jadi manajemen kesehatan masyarakat ini sangat banyak sekali, luas, dan bagaimana bisa mempengaruhi terhadap sumber agen penyakit, terhadap dan juga komponen lingkungan media transmisi terhadap komunitas dan penduduk. Bagaimana orang yang sakit orang yang sehat menjadi sakit dipengaruhi beberapa faktor. Nah, oleh karena itu kita memformulasikan menjadi kerangka penelitian, yaitu manajemen kesehatan masyarakatnya kita lihat adalah kebijakan dan protokol kesehatan baik dari WHO, Kemenkes dan lain sebagainya. Kemudian penerimaan di informasi tersebut, kebijakan tersebut di komunitas atau penduduk sehingga mempengaruhi orang yang sehat menjadi orang sakit. Kita lihat faktor-faktornya itu apa saja, kemudian bagaimana itu trennya naik atau turun, dan instruksi lintas sektor yang kita lihat dari kebijakannya. Dan kebijakan ini bisa skala besar maupun skala kecil atau skala komunitas. Yang skala komunitas kita bisa lihat dari pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kita batasi di situ saja agar lebih fokus. Sementara yang skala besar kita sudah ada dari Kementerian Kesehatan dan itu yang kita akan jadikan fokus seperti itu. Nah, ini pertanyaan penelitiannya, bagaimana model-model kebijakan pembatasan yang ada di pusat dan daerah, kemudian bagaimana persepsi pemahaman terkait kebijakan pembatasan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah dikomunikasikan ke perangkat RT dan RW di masyarakat, dan bagaimana gambaran tren kasus harian selama situasi pandemi. Nah, dan bagaimana kebijakan pembatasan ini berhubungan dengan tingkat kunjungan pasien di rumah sakit. Nah, ini jalannya penelitian, yaitu pada pertama kita mengumpulkan data sekunder, yaitu peraturan-peraturan terkait, kemudian data primernya yaitu persepsi masyarakat tadi, dan konfirmasi ke wawancara narasumber di Kementerian Kesehatan, dan kita melakukan analisis. Nah, adanya pembatasan definisi operasional karena kita lihat kita mencari data yang reliable itu mana saja. Tadinya kita mau ke rumah sakit, tapi ternyata data yang di rumah sakit itu agak susah didapatkan, dalam artian adalah dinamika data itu sangat tinggi sekali di masa COVID seperti ini. Akhirnya kita mendapatkan menggunakan data dari bukan dinas kesehatan, dari Pemda. Dari Pemda itu selain sudah diverifikasi oleh dinas kesehatan dan sudah dirilis ke publik dan dia sangat reliable. Terlepas dari bagaimana mekanisme mendapatkannya, seperti itu. Jadi regulasi yang dikumpulkan yaitu sejak kasus 0 baik di DKI dan DIY terbatas dari 25 Maret sampai 5 Juli. Karena setelah 5 Juli ini kemudian ada perubahan terminologi, yaitu pedoman 5 Kemenkes, ya seperti itu. Kemudian masyarakat melakukan survei kita di Jabodetabek dan DIY, dan juga waktu penelitian yang singkat karena proses pengajuan artikel clearance, seperti itu. Nah, kenapa melakukan penelitian data sekunder? Tadi saya sudah sebutkan juga ketersediaan data, kemudian dinamika data dan informasi di masa COVID seperti ini, kita juga harus berhati-hati, misalnya mengumpulkan data dari rumah sakit, kemudian dari komunitas, dan lain sebagainya. Power dan analisisnya terlepas dari metode yang digunakan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan terutama, itu kita percayai saja, seperti itu. Dan efisiensinya jelas lebih efisien untuk peneliti.
Sementara data-data ini underutilization. Kenapa saya bilang underutilization? Setiap hari itu diupdate oleh dinas kesehatan, oleh oleh Pemda, Pemprov seperti itu. Tapi sedikit yang melihat. Kemudian masyarakat juga sepertinya mudah mulai abai. Oh, ngapain sih ngelihat data-data ini, informasi ini setiap hari? Padahal itu sangat penting dan bermakna. Jadi saya salah satu cara untuk mengapresiasi dari teman-teman yang sudah mengumpulkan data dan menyampaikannya dalam bentuk infografis di baik itu media-media sosial maupun media cetak dan televisi adalah menggunakan data ini agar jangan sampai underutilized. Nah, ini hasil penelitiannya. Yang pertama, analisis kebijakan PSBB pada tingkat nasional, DKI, dan DIY. Jadi ada sampai Juli itu kita kumpulkan ada 100 kebijakan mengenai pembatasan sosial, sementara yang lainnya ada 141 terkait COVID. Jadi total kita melihat 241, tapi saya yakin 200 kebijakan ini mungkin tebalnya masih kalah sama Omnibus Law, tapi hari ini tidak kita akan bahas itu. Nah, jadi selain itu, penerapan PSBB pertama kali diatur pada tanggal 31 Maret. Jadi mulai April, Mei, Juni, Juli, saya rasa sudah cukup untuk melakukan intervensi-intervensi terkait pembatasan sosial. Nah, seperti itu. Terutama di awal April. Nah, ini untuk di DKI sendiri, sudah ada 48 produk hukum yang kita telaah. Nah, uraian kebijakan PSBB di DKI Jakarta itu sebelum adanya ketentuan PSBB itu ada satu instruksi gubernur untuk menjaga jarak aman. Itu sebelum PSBB diterapkan ya di Jakarta. Ada 3 surat edaran dari gubernur, yaitu penundaan kegiatan kunjungan kerja, penutupan. Jadi sebelum adanya PSBB sebenarnya sudah ada dilakukan pembatasan sosial di DKI. Kemudian sesudah adanya ketentuan PSBB, semakin banyak lagi aturan-aturan yang dikeluarkan, yaitu ada 11 peraturan. Yang paling tinggi tentu saja peraturan gubernur tentang pelanggaran PSBB. Nah, ada 48 kebijakan in summary, ada 21 kebijakan tidak secara langsung mengatur, dan ada kemudian Kementerian Kesehatan menerapkan PSBB wilayah DKI pada tanggal 7 April melalui keputusan Menteri Kesehatan. Dan juga ada sanksi mengenai kebijakan PSBB. Jadi kalau kita lihat di sini sudah ada kebijakan dan juga law enforcement-nya sudah diatur dalam kebijakan-kebijakan yang keluar di DKI. Nah, bagaimana dengan DIY? DIY tidak menerapkan PSBB, namun ada sejumlah peraturan, ada produk-produk hukum yang mengenai berkaitan dengan penanganan COVID, nah, di mana banyak di antara produk-produk hukum ini juga mengatur tentang pembatasan sosial, terutama produk-produk hukum yang berkaitan dengan pendidikan dan pembatasan kegiatan sosial di masyarakat. Nah, ini peraturan gubernur tentang yaitu panduan pelaksanaan kegiatan publik, kemudian adanya tim posko terpadu, dan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan dan pasar, dan juga pembelajaran jarak jauh atau online. Seperti ini. Ada 11 kebijakan di Provinsi DIY yang secara tidak langsung membatasi aktivitas masyarakat. Dan sejak ditemukan pasien pertama di COVID di DIY, itu yang bayi itu sampai sekarang itu hingga sampai sekarang sudah sampai 2000, pemerintah DIY belum mengajukan penetapan kebijakan PSBB. Namun dalam identifikasi produk hukum sudah ada instruksi-instruksi kewaspadaan, penyesuaian sistem kerja, work from home, kemudian kebijakan pendidikan, ini yang paling penting, dan juga pembentukan tim posko terpadu pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID. Apalagi kita ingat juga DIY adalah salah satu daerah tujuan mudik pada periode Maret sampai Juli. Jadi itu adalah satu bentuk kebijakan pembatasan sosial juga. Nah, dokumentasi PDP dan pasien positif COVID-19, saya masih menggunakan terminologi PDP karena dalam rentang waktu penelitian ini kita masih menggunakan terminologi itu. Nah, ini kita lihat di sini kasus pertama COVID-19 di Indonesia, ini data sekunder yang kami ambil dari laporan milik WHO Indonesia. Itulah kenapa sebetulnya di WHO Indonesia pun juga sudah mengcompile data-data dan informasi dari PHEOC di Kementerian Kesehatan.
Dan ini juga suatu bentuk apresiasi juga buat teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan WHO agar data ini bisa dipergunakan salah satunya untuk mempresentasikan data ini. Jadi bagaimana kita lihat timeline-nya, itu ada Permenkes PSBB pada tanggal 3 April dan zona merah itu adalah zona keputusan Presiden tentang penetapan status bencana non-alam yang tidak diperpanjang setelah tanggal sekitar 28 Mei. Sementara pada 15 Juni itu sudah diinisiasi adaptasi kenormalan baru, padahal kasusnya itu pada saat Juni itu pas naik-naiknya. Nah, ini kalau di DKI Jakarta sendiri, yang tadi nasional ya, ini penetapan tanggap darurat sudah mulai di Maret minggu terakhir. Sementara di PSBB Jakarta itu pada tanggal 13 April. Nah, setelah dilakukan PSBB, ada juga pembatasan keluar masuk DKI Jakarta, terutama yang untuk dinas maupun mau mulai mudik, dan itu masa Idul Fitri. Setelah Idul Fitri itu yang PDP itu meningkat seperti itu. Dan kemudian pasca Idul Fitri ada penambahan lab kontainer, ini juga perlu kita apresiasi sehingga angka-angka positif di DKI juga meningkat seperti itu. Nah, ini salah satu juga yang kita ambilkan dari laporannya WHO setelah PSBB transisi dan penambahan lab kontainer setelah tanggal 5 Juli begitu ada pedoman baru dikeluarkan itu terlihat PSBB masuk transisi, angka dari positif itu meningkat. Jadi angka positif yang masuk ke rumah sakit itu meningkat. Ini diambilkan dari data di rumah sakit di DKI. Nah, bagaimana di DIY? Di DIY sendiri setelah tanggap darurat dideklarasikan oleh pemerintah DIY, itu sekolah-sekolah diliburkan atau pembelajaran jarak jauh. Kita bisa lihat di sini trennya itu dia untuk PDP-nya menurun. Sementara untuk positifnya dia naik turun terutama di sebelum Idul Fitri karena adanya mudik ya. Jadi, itu positifnya naik karena ada screening pegawai pengunjung klaster sebuah hipermarket di Sleman. Di Sleman sendiri ada satu klaster juga di sana dan itu cukup kemudian mengeluarkan surat edaran untuk penutupan hipermarket tersebut. Tapi ya di sini kita bisa lihat bagaimana kebijakan yaitu PT KAI yang salah satu kunci untuk mobilitas manusia antar provinsi di Pulau Jawa ini sangat cukup signifikan juga. Kemudian di Juni ada adaptasi kenormalan baru. Di sini Pemda mulai tidak menerbitkan kebijakan, tapi lebih mengendorse dari kebijakan-kebijakan nasional pemerintah. Nah, bagaimana persepsi masyarakat terhadap pembatasan sosial itu sendiri di Jabodetabek? Jadi yang hijau tadi sudah sedikit banyak sudah kita telaah bagaimana kebijakan lintas sektor, kebijakan pembatasan sosial yang berskala besar. Nah, kita mau lihat dari komunitasnya itu bagaimana dari perspektif orang sehat dan di skala kecil. Ini kita menggunakan pedoman pemberdayaan masyarakat. Jadi ada 5 bagian di situ. Nah, ini pemberdayaan masyarakat, ada kuesioner yang kita bagikan. Jadi dari hasil kuesioner ini kita bisa melihat keterlibatan warga dalam pendataan kesehatan baik di DIY, DKI, dan Bodetabek itu terlalu rendah, yaitu sekitar 20%. Kemudian jadi keterlibatan warga di dalam pemerintahan terkecil itu di RT RW juga rendah, tapi secara keseluruhan persentase keterlibatan warga DIY lebih tinggi dibandingkan dengan DKI dan Jabodetabek. Ini seiring sejalan juga dengan konsepnya Pak Darwito pada bimbingan penelitian sebelum ini bahwa terjadi perbedaan sosial antara DKI dengan DIY. Kenapa kita ambil DKI dan DIY? Karena ini dua-duanya sama-sama daerah istimewa yang karakteristiknya juga sama dengan leadership yang lebih sentralistik ke gubernurnya. Tapi di DIY keterlibatannya terhadap pemerintah daerah dan juga RT RW kemudian desa itu lebih tinggi dibandingkan dengan DKI dan Jabodetabek.
Nah, sementara untuk pembagian tugas, sama-sama pengetahuan masyarakat terkait pembagian tugas pemerintah dalam pembatasan sosial, apakah itu misalnya tokoh masyarakat, Babin Kamtibnas, kader kesehatan, puskesmas dalam pencegahan COVID ini rendah. Jadi yang menyatakan mengetahui dan mengerti tentang bagian tugas itu hanya sekitar 15%. Dan secara keseluruhan, pengetahuan dan pengertian responden dalam pembagian tugas lebih tinggi di DIY dibandingkan dengan DKI dan Jabodetabek. Ya, karena mungkin RT RW-nya lebih aktif memberikan informasi. Dan juga 73 responden itu menyatakan ada informasi yang diberikan dari tokoh masyarakat, kelurahan, RT RW, dan warga mengenai COVID di DKI, DIY, dan Jabodetabek. Ya, sumber informasi paling tinggi didapatkan dari sosial media dan media cetak. Sosial media ini adalah grup WA. Jadi kita lihat sangat efektif sekali grup-grup WhatsApp itu yang ada, grup WhatsApp perumahan, kemudian grup WhatsApp ibu-ibu PKK itu sangat mudah diberikan penyuluhan. Literasinya warga masyarakat itu lebih banyak terkonsentrasi di sana, seperti itu. Nah, ini juga agak menarik karena 65% responden menyatakan dengan adanya PSBB maupun pembatasan sosial tidak mengganggu pemenuhan nafkah rutin warga. Karena banyak juga yang menjawab pemenuhan primernya itu jadi dia keluar rumah lebih sering karena untuk bekerja dan berolahraga. Nah, seperti itu. Jadi meskipun ada PSBB, tetap saja masyarakat keluar rumah untuk bekerja. Makanya mereka menjawab tidak secara signifikan menyatakan pemenuhan nafkahnya terganggu. Kondisi tersebut sama di semua wilayah. Nah, ini pengorganisasian masyarakat dalam pemenuhan logistik ini tadi 65% itu tidak terganggu karena paling banyak bilang keluar rumah untuk bekerja. Kemudian memenuhi kebutuhan primer keluarga sehari-hari ke pasar tradisional dan supermarket. Memang online tinggi, terutama di Bodetabek, tapi tetap mereka lebih suka ke pasar tradisional dan supermarket. Sementara untuk pelayanan kesehatan, mereka tetap masyarakat juga lebih senang datang ke apotek maupun datang ke vaskes seperti puskesmas dan rumah sakit. Untuk pemantauan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi sendiri, 68 responden di DKI, 68% itu menyatakan mereka tidak akan melapor jika ada keluarga yang mengalami gejala yaitu demam dan batuk. Tapi jika ada yang datang dari luar kota, misalnya kedatangan tamu dari luar kota pada saat mudik dan lain sebagainya, itu mereka melaporkan ke minimal ke RT RW. Jadi dari kesimpulan ini, dari kesimpulan penelitian yang kami lakukan, penelusuran data sekunder dapat didapatkan bahwa regulasi terkait dengan COVID-19 pada khususnya dari pemerintah DKI dan DIY maupun pemerintah pusat sudah ada dan cukup banyak, terutama untuk mengatur pembatasan sosial, baik itu skala besar maupun skala komunitas. Nah, tapi kita masih ada di sini. Kita selama Maret dan Juli bahwa kebijakan pemerintah daerah ini, kunjungan pasien PDP dan konfirmasi positif itu tetap tinggi, namun bisa ditekan sehingga tidak terjadi lonjakan yang ekstrim, sehingga memberikan waktu untuk pemerintah daerah dalam melakukan persiapan dalam memperbaiki maupun meningkatkan search capacity, kapasitas layanan kesehatan. Kita Indonesia sedang menanjak dan layanan kapasitas kesehatan kita masih di garis kuning ini. Semoga waktu yang bisa di-saving dari PSBB itu bisa dipergunakan dengan baik oleh Bapak, Ibu, teman-teman di Dinas Kesehatan DKI dan DIY untuk meningkatkan kapasitas lonjakannya atau surge capacity dengan menambah, seperti tadi ada contohnya di DKI itu ada penambahan lab-lab untuk swab test, seperti itu, kemudian ada penambahan ruang-ruang isolasi dan lain sebagainya. Begitu pula di DIY juga. Seperti itu, dan juga dari hasil wawancara dengan Kemenkes RI, terutama di Pusat Riset Kesehatan untuk triangulasi, respon pemerintah daerah, terutama DKI dan DIY ini sudah cukup baik. Dan sedapat mungkin pemerintah pusat memenuhi kebutuhan daerah, terutama dalam peningkatan kapasitas layanan kesehatan yang tadi saya sampaikan. Nah, tak akan tetapi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah ini masih kurang bisa dikomunikasikan ke perangkat pemerintahan terbawah seperti ketua RT dan
RW ke masyarakat. Jadi keterlibatan mereka di akar rumput itu masih kurang seperti itu. Dan juga memberi kerja. Jadi kita lihat ada gap di antara atas dari top down approach dengan bottom up-nya. Jadi masyarakat sudah dihimbau untuk melakukan 3M, pemerintah pusat juga sudah melakukan TLI. TLI itu tes, lacak, dan isolasi atau 3T ya kalau dalam bahasa Inggrisnya, trace, test, trace, and treat. Kemudian di masyarakat 3M, itu mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker. Tapi di tengahnya itu ternyata ada sesuatu yang kurang nyantol gitu. Ini mungkin bisa Bapak Ibu yang ada di Dinas Kesehatan bisa mengupayakan bagaimana cara menyantolkannya itu. Nah, ini juga perlu diperhatikan, ini kita ambil juga dari data sekunder dari WHO Indonesia, jadi koherensi regulasi yang lain. Tadi top down-nya sudah kita sebutkan, tes, lacak, dan isolasi. Isolasinya itu salah satunya menjaga jarak, kemudian meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melakukan 3M. Jadi ada satu elemen kunci yang bisa dan juga menjadi topik penelitian ini adalah pembatasan sosial. Nah, itu bagaimana agar kita bisa mencapai target sesuai dianjurkan oleh WHO. Seperti itu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke Bu Moderator, Bu Beladona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum kedengeran, Bu Bella, masih mute. Maaf. Ya, terima kasih Pak Gede untuk penyampaian materinya, cukup menarik ya, jadi kita bisa melihat. Tapi memang mungkin bisa kita klarifikasi untuk pembahas kita yang mungkin baru kali ini ikut dalam kegiatan penelitian ini, bahwa memang penelitian ini dari mulai Maret sampai Juli ya batasannya ya Pak Gede ya. Ya, jadi memang untuk PSBB yang kita lihat itu sampai pada batasan Juli tersebut. Nah, kita ada 3 pembahas. Jadi nanti yang pertama, saya akan menyampaikan nanti yang pertama itu dari DKI Dinkes dulu ya. Dari DKI Dinkes ini ada Dr. Vino Harzadi. Beliau dari seksi rujukan akan menyampaikan bagaimana pembahasan dari keterkaitan penelitian dari Pak Gede berikutnya. Kemudian nanti yang kedua itu dari DIY Dinkes, itu dari Dr. Fitri Indah Setiawati, MSc, beliau dari Seksi Kesehatan Dasar. Baru yang terakhir nanti adalah Pak Dr. Darwito Esa, SPB, konsultan onkologi. Beliau ketua persi di DIY. Beliau kan yang ketiga. Kami persilakan Ibu Dr. Vino Harzadi. Dr. Vino Harzadi, monggo silahkan untuk pembahas pertama dari Dinkes DKI. Sudah bergabungkah Dr. Vino? Belum bergabung ya, Dr. Vino ya? Izin Bu. Ya. Ya maaf, dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta kebetulan kami yang mewakili. Saya Sulung, saya Kepala Seksi Rujukan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Baik. Mohon maaf, silahkan Pak Sulung. Maaf Bu, karena acaranya ada beberapa undangan darurat, Dr. Vino staf kami sedang ada kegiatan juga, jadi kami yang mewakili langsung. Sebelumnya terima kasih atas undangannya Pak Gede, penelitian yang sangat menarik. Secara umum memang apa yang disampaikan saya pikir akan membandingkan bagaimana sales capacity-nya karena memang kami di teknis seksi kami pelayanan bidang pelayanan kesehatan seksi rujukan ini kami memang menghitung kapasitas untuk rumah sakit. Apa yang disampaikan memang sudah sesuai dengan apa yang kami dapatkan. PSBB pertama di awal April waktu itu memang kita berlakukan yang pertama memang karena perjalanan penyakitnya yang baru hadir di kita. Lalu yang kedua kita belum punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan karena semuanya masih belajar apa dan bagaimana.
Di pertengahan PSBB pertama memang Provinsi DKI Jakarta bisa meningkatkan sebetulnya grafik pasiennya sesuai juga seperti yang tadi disampaikan, mulai naik nanti di Juli sebetulnya. Ini karena penelitiannya sampai Juli ya. Sebetulnya yang menarik itu nanti dari Juli sampai September ini yang menarik. Di pertengahan April kami bisa menaikkan kapasitas rumah sakit. Sementara data pasien di PSBB itu ada penurunan, tetapi tidak terlalu signifikan memang. Yang signifikan peningkatan jumlah kapasitas rumah sakit, baik itu rumah sakit rujukannya, isolasinya maupun ICU-nya, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta, BUMN dan TNI Polri. Sampai PSBB transisi 4 Juni kita itu mulai terlihat memang ada peningkatan pasien. Sementara rumah sakit sudah mulai menurunkan kapasitas bednya dikarenakan jumlah pasien non-COVID ini juga mulai harus mendapatkan perhatian. Jadi ada imbalance. Di satu sisi kapasitas rumah sakit juga sempat menurun waktu itu, sekitar dari angka 4.800-an sampai 4.000, ada 800 bed kalau di DKI Jakarta contohnya untuk isolasi. Karena memang rumah sakit harus mempersiapkan pelayanan untuk pasien-pasien yang non-COVID yang sudah tertunda lumayan lama, itu Maret, April, Mei, itu 3 bulan lebih. Saat PSBB transisi memang terlihat perlahan-lahan semakin meningkat, dan peningkatannya di September memang luar biasa sampai Pak Gubernur kami dari hasil kajian kami bersama tim ahli juga menyatakan bahwa kita menghitung bahwa tidak mungkin ini mencapai dengan laju kasus positif harian yang sudah saat itu mencapai 1.000, angka 1.000, kita kasarnya tidak terkejar waktu itu. Akhirnya kita putuskan PSBB transisi, sambil tadi di paparannya juga Pak Gede menyampaikan Pemda mempunyai cukup waktu untuk meningkatkan surge capacity-nya. Betul itu Pak. Kami punya cukup waktu untuk meningkatkan rumah sakit rujukan. Contohnya di DKI, dari 67 kami naikkan menjadi 98 rumah sakit rujukan sekarang. Sudah pula semua rumah sakit DKI itu sudah ikut terlibat. Ya bednya juga mau nggak mau ikut meningkat gitu. Dari sekitar 4.500-an sekarang sudah 5.700-an dan setiap hari meningkat. Begitu juga dengan ICU-nya. Yang kedua memang keputusan PSBB transisi yang kedua, apabila ini dilanjutkan Pak, bisa terlihat dua nih. Itu betul-betul menurunkan jumlah pasien gitu. Jadi terlihat penurunannya terutama di seminggu 2 minggu terakhir ini. PSBB kedua ini kan dimulai 14 September. Jadi 2 minggu awal memang belum terlihat. Biasanya setelah PSBB itu terlihatnya 2 minggu. 2 minggu baru terlihat menurun sekali jumlah pasiennya disandingkan dengan kenaikan kapasitas tempat tidur. Memang kita bisa turunkan. Kemarin waktu diambil keputusan PSBB transisi itu keterpakaian rumah sakit ya, bukan bor. Jadi harian kami hitung itu sampai 80, hampir mencapai 90% lah. Itu sebetulnya kalau 90% itu sudah full, karena yang 10% itu biasanya memang tidak menunjukkan angka yang real, karena memang rumah sakit menyediakan untuk pasiennya sendiri, belum lagi kasusnya juga kadang tidak semua rumah sakit bisa menangani, belum lagi pembagian insentif care antara NICU, PICU, gitu, Perina itu juga menjadi problem. Sekarang kita bisa turunkan per hari ini keterpakaian tempat tidurnya di angka 64%, dan ICU-nya di angka 7%. Memang menurun drastis. Yang menjadi saya harap ini penelitiannya, paparannya tadi karena saya tidak sempat foto, ini yang menarik adalah hasil kesimpulan-kesimpulan yang tadi. Kita pikir secara bisa di-share maksudnya ke kami agar kami bisa sampaikan ke tim. Bisa Pak. Kami juga cukup tertarik dengan hasil bahwa sosialisasi itu lebih bagus di DIY daripada Jabodetabek.
Padahal kita ketahui media itu adanya di tempat kami, gitu. Push centernya, apapun ada di Jakarta lah kasarnya begitu, Pak. Begitu masifnya media untuk gencar mempromosikan terkait COVID ini. Makanya ingin saya tanyakan, memang sasaran dari waktu survei itu siapa? Mungkin kami bisa dapat gambaran jenis masyarakat, level masyarakat seperti apa, karakteristik populasi dari subjek penelitian Bapak itu seperti apa. Karena kekurangannya kan yang kalau kami catat tadi ada 3 ya, yang kalah kami dari DIY, yaitu tidak tahu tugas dan fungsi, tidak tahu struktur, tidak tahu tugas dan fungsinya, dan tidak sampai ke bawah gitu, ke tingkat level RT dan RW. Padahal di kami SK gubernur itu, gugus tugas itu sampai RT dan RW gitu. Nah ini dengan dulu ada istilah mikro lockdown dan segala macam, sebenarnya kami sudah terapkan itu sudah lama gitu. Nah menarik bagi kami untuk melihat karakteristik populasi survei Bapak ini seperti apa, khususnya di Jakarta dan mungkin Jabodetabek. Mohon izin saya berbicara di luar profesionalitas saya sebagai pejabat di Pemda DKI, karena ini Jabodetabek berarti saya berbicara DKI saja. Apakah datanya itu Jabodetabek atau Jakarta sendiri dan Botabek sendiri gitu? Takutnya ada ketimpangan antara data yang diambil di Jakarta dan wilayah di luar Jakarta yang bukan kewenangan kami gitu. Karena kalau kami sampaikan kami sudah punya A, B, C, itu kan tidak mencakup Bodetabek gitu. Takutnya di wilayah lain itu tidak ada gitu. Jadi Ya, Pak. tidak terkesan kami membela diri gitu. Mungkin memang respondennya mungkin ada yang di luar Jakarta juga yang harus turut kami evaluasi, karena Jabodetabek ini tidak bisa dipisahkan, Mbak. Pada dasarnya kami ini berinteraksi kalau di Jabodetabek ya tidak ada batas sih. Berangkat pagi di Jakarta, siang di malam di Depok itu biasa sekali gitu. Saya dulu juga gitu, Pak. Ya. Ya, kurang lebih mungkin seperti itu, Pak, yang terkait data-data data-data epidemiologisnya kita sepakat sama, memang bagaimana efek PSBB ini terhadap penurunan laju kasus, kesiapan Pemda untuk menyiapkan kapasitas rumah sakit, tapi kami ingin justru lebih mendalami faktor-faktor Kesmas, Promkesnya mungkin ini yang kami harus tingkatkan lagi apabila memang data yang disampaikan itu kami bisa dapatkan lebih dalam gitu ya. Kurang lebih seperti itu dari kami, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih dalam. Sekali lagi terima kasih Pak Gede atas penelitiannya, pasti bermanfaat bagi kami. Mungkin itu dulu Bu Bella dari kami. Baik, terima kasih Pak Sulung, sungguh menarik ya. Jadi memang sudah disampaikan oleh Pak Sulung tadi bagaimana situasi di DKI sebenarnya, dan mungkin kita tahan dulu ya. Jadi nanti Pak Gede bisa mengklarifikasi semuanya, dan setelah diklarifikasi mungkin nanti ada perbincangan di belakang ini, silahkan saja ya. Jadi kita kembali dulu ke pembahas berikutnya. Nanti kita akan ada waktu untuk diskusi. Dari DIY, kami persilakan Dr. Fitri untuk menyampaikan pembahasannya. Dr. Fitri sudah ada bergabung? Ya, Dr. Fitri belum ada ya? Halo, selamat siang. Mohon maaf ini sambil menyimak dengan ya rapat yang lain, Dok. Ya, Dok, siap, Dokter Bella. Kan Dr. Fitri menyampaikan kira-kira bagaimana nih pembahasannya nih. Ya, yang terkait dengan penelitian PSBB dari Pak Gede yang sudah disampaikan.
Ya, kalau terkait dengan PSBB, sebagaimana disampaikan dari PKMK tadi ya, memang di DIY memang belum atau tidak menerapkan PSBB, tetapi seperti disampaikan tadi, kita telah melaksanakan beberapa hal dan mengeluarkan beberapa regulasi terkait dengan pelaksanaannya, dan kemudian kita tidak hanya di tingkat provinsi saja untuk satgasnya, tapi kemudian dari BPBD bersama dengan kami Dinas Kesehatan DIY ini juga mengaktifkan satgas di tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan hingga tingkat desa dan wilayah yang lebih kecil lagi. Kemudian yang selanjutnya dari satgas yang telah dibentuk, itu sangat, kalau kita di DIY sangat merasakan untuk efektivitasnya. Jadi ketika di awal-awal sebelum ada satgas yang ada di tingkat wilayah yang lebih kecil, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam hotline kami. Kami di DIY juga membuka hotline. Nah, kemudian dengan terbentuknya satgas tadi di tingkat desa ataupun di tingkat yang lebih kecil, nah ini kemudian masyarakat, pemberdayaan masyarakat ini di sana, koordinasi di sana. Jadi nanti antara puskesmas tempat apabila ada kasus, yaitu kemudian nanti koordinasi dengan Pamong atau dengan satgas yang ada di tingkat desa. Dan kemudian ini masyarakat bersama-sama mendukung kebutuhan apabila memang diperlukan. Sementara seperti itu, Dr. Bella. Ya, terima kasih Dr. Fitri untuk penyampaiannya. Ya, mungkin yang ketiga nih Bu, dari Dr. Darwito. Jadi Dr. Darwito ini memang mendampingi sejak awal rencana penelitian ini akan dibuat. Kita mau melihat bagaimana sih sebenarnya ada nggak hubungannya nih dengan adanya PSBB dengan penurunan kasus dan lain-lain. Nah, ini juga nanti kita akan melihat bagaimana nih Pak Darwito. Monggo silahkan Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bu Bella, terima kasih Pak Gede yang sudah melakukan penelitian yang memang mencoba untuk menguak ya. Kita yakin penelitian itu masih ada suatu hal yang ada yang mungkin tidak sempurna karena ya hal-hal yang memang itu adalah manusiawi. Tapi adalah usaha Pak Gede dengan timnya sudah baik. Tapi prinsipnya saya akan share ya, saya akan share begini, bahwa memang sudah kelihatan ya? Kelihatan Pak. Sudah kelihatan ya. Bahwa ini adalah memang kebijakan PSBB itu kan tidak taat. Ya, kalau taat itu masuk langsung dengan insiden COVID di rumah sakit. Itu mungkin mungkin kalau taat, tapi ketaatan itu bisa terjadi kalau masyarakatnya bagus. Ternyata ada beberapa pokok permasalahan, yaitu tentang ketidaktaatan. Bahwa di masyarakat, kenapa PSBB yang sudah dijalankan dalam bentuk apapun ya, ada yang namanya di kalau juga tonggo skala kecil atau yang lain. Intinya bahwa ada suatu pembatasan, yaitu masyarakat taat tentang protokol. Tapi ternyata masyarakat tidak taat. Karena apa? Law enforcement mungkin. Nanti ini adalah permasalahan enforcement bagaimana. Tapi perkembangan ke sini sudah adanya suatu kebijakan mulai dikeluarkannya tentang peraturan gubernur, kemudian dilakukan peraturan dari bupati maupun peraturan wali kota, dan kemudian sudah ada law enforcement-nya, yaitu ada yang disuruh ada dimasukkan ke dalam sanksi sosial dan yang lain, itu tergantung dari masing-masing wilayah dan daerah.
Nah, kemudian RT dan RW dan juga sama law enforcement-nya mungkin juga sudah masyarakat, karena masyarakat tahu tentang manfaat bahwa COVID itu ada, bahwa COVID itu mengancam kelangsungan hidupnya. Ya, karena pengetahuannya minim. Bisa juga ketaatan itu disebabkan karena keterbatasan pengetahuan itu disebabkan satu mungkin belum tersentuh tentang ya komunikasi informasinya, itu dia pengetahuan tentang COVID itu bagaimana cuci tangan, pakai masker, atau memang masyarakatnya itu berikutnya adalah ketidakpedulian masyarakat yang kalau nggak peduli karena belum tersentuh sama sekali, atau juga sama ketidaktaatan karena prioritas hidupnya lain. Karena kesehatan mungkin dianggap ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa COVID bukan prioritas hidupnya karena dia masih keterbatasan juga pengetahuannya bahwa tentang kehidupannya itu susah. Katanya COVID itu hanya menjangkiti orang-orang yang tidak susah. Begitu. Karena kemudian kita hidupnya ada ekonomi. Nah inilah yang belum terjadi. Nah ini adalah suatu hal yang memang diteliti ini ternyata nantinya penelitian ini sangat berguna untuk memberikan suatu masukan. Kenapa masyarakat tidak peduli law enforcement? Law enforcement mungkin sudah ada, tapi mungkin kurang tajam. Berikutnya sudah tahu dia, pengetahuannya sudah karena lewat informasi komunikasi baik RT RW yang pernah tingkatan Pak Gede tadi dengan WhatsApp mungkin belum ada, mungkin karena apakah perlu di situ dengan teknik-teknik lain, mungkin perlu dengan menggalakkan lewat mungkin televisi, informasi atau yang lain. Kemudian dia tidak peduli, ya ini memang masyarakat ini belum tersentuh, orang-orang yang tidak peduli, mungkin memang dia atau mungkin prioritas hidup adalah ekonomi. Ini telah kita informasikan bahwa ternyata adanya suatu PSBB itu fungsinya juga sama untuk kesejahteraan. Dengan harapan penurunan COVID, insiden COVID akan meningkatkan segalanya. Itu adalah hanya ketidaktaatan itu berjalan. Berikutnya, ini mungkin salah satunya bahwa kebijakan ini mesti harus ditahu tentang sosialisasi. Kita mungkin apakah sosialisasi nanti kita bisa juga kita lakukan, apa untung ruginya kalau taat, apa untung ruginya enggak. Dan COVID ini tahu bahwa perubahan-perubahan selalu, makanya kita katakan mitigasi kenapa bisa berubah. Salah satunya adalah komunikasi. Nah ini makanya tingkat komunikasi inilah yang mungkin karena kan ada suatu jenjang ya, mulai dari peraturan presiden atau undang-undang, peraturan presiden, peraturan gubernur yang lain. Tapi mungkin komunikasi utama itu sampai ke RT RW. Ya inilah yang mungkin nantinya ke depannya, karena COVID belum selesai, itu mungkin komunikasi yang sama di sinilah perlu dilibatkan para kader, perlu dilibatkan para yang paling bawah, stakeholder paling bawah, RT dan RW, untuk mengkomunikasikan tentang bagaimana ketaatan tadi, bagaimana harus taat terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Berikutnya, yang salah satunya adalah mitigasi insiden corona ini peraturan dan pelaksanaan. Peraturannya sudah ada, pelaksanaannya tadi law enforcement. Tapi law enforcement ini adalah satu, apakah perlu dengan adanya suatu misalnya dianggap itu tindak pidana ringan, dipiring, atau mungkin cukup dilakukan di RT RW dengan sanksi sosial saja. Kedua, ketidaktahuan masyarakat karena ketidaktahuan ini sama. Berikut itu pemenuhan fasilitas. Mungkin ini adalah apakah fasilitas yang sudah seperti ini, mungkin salah satunya itu adanya suatu keterbatasan dana. Tapi saya yakin dengan adanya dana yang dikucurkan oleh pemerintah dengan sekian triliun, itu hampir 75 atau berapa, itu adalah sudah sangat mencukupi sebenarnya. Tetapi bagaimana pemenuhan fasilitas itu mungkin sekali lagi tentang bagaimana memilih prioritasnya. Tapi ya, saya yakin apa yang dilakukan Pak Gede ini adalah suatu usaha ya.
sekali lagi kita ungkapkan terima kasih sekali bahwa usaha ini bisa berhasil, bisa tidak. Tapi prinsipnya kita sudah mencoba untuk memberikan suatu masukan kepuasan tentang kebijakan. Ini adalah suatu hal yang memang tanggung jawab dari kita bersama. Mungkin begitu Bu Delajina. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Darwito. Ini sangat menarik ya kalau melihat dari konsep yang baru saja disampaikan oleh Pak Darwito, sangat jelas sekali bagaimana dari mulai kebijakan itu ada, kemudian ketaatannya seperti apa, dan sampai kepada mitigasi yang diharapkan. Nah, ini mungkin sebelum saya kembalikan kepada Bapak Ibu yang pada saat ini mengikuti kegiatan pada saat ini, mungkin dari Pak Gede ada yang akan disampaikan dulu dari pembahasan yang sudah disampaikan oleh ketiga pembahas ini. Monggo silakan Pak Gede. Ya, terima kasih Bu Bella sebagai moderator, Bu. Saya terima kasih sekali kepada Darwito telah memberikan konsep yang sangat jelas bagaimana PSBB ini kemudian bisa mempengaruhi atau kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu dari mulai mitigasi kemudian bisa mempengaruhi masyarakat dan bagaimana penyikapannya oleh bouncing back lagi ke pemerintah daerah. Seperti tadi yang Pak Sulung telah sampaikan, itu saya sangat senang sekali bahwa ternyata memang dari Dinas Kesehatan DKI juga telah memanfaatkan waktu lag ini yang tadi kita sama-sama lihat ada grafiknya itu, bahwa ternyata setelah pada saat PSBB diterapkan, di PSBB jilid pertama di DKI itu diterapkan, kemudian sangat dimanfaatkan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan DKI untuk memperkuat kapasitas layanan kesehatannya. Dan juga di awal mungkin kita dari awal itu dalam mendevelop proposal, kemudian progres penelitian, juga concern tentang hal ini. Bagaimana dengan pasien-pasien yang tidak COVID, yang non-COVID, apakah masih bisa diserap oleh fasilitas? Ternyata menurut Pak Sulung sudah dipikirkan di situ. Jadi itulah sekarang kita paham kenapa kemudian ada beberapa pemerintah provinsi, pemerintah daerah itu yang gasrem itu ternyata ada kebutuhan di layanan kesehatannya. Mereka tidak hanya mengakomodasi pasien-pasien COVID saja, tapi juga perlu kita ingat ada pasien non-COVID juga yang punya hak untuk dilayani kesehatannya. Dan disinilah kenapa di penelitian saya juga memperlihatkan ada beberapa concern dari masyarakat bagaimana pada saat kalau dia butuh pelayanan kesehatan, apakah melalui telemedicine atau datang ke fasilitas layanan kesehatan. Nah, kalau semua fasilitas layanan kesehatannya dipakai untuk COVID kan berarti memang susah untuk masyarakat. Tapi ternyata di sini tidak. Itulah fungsinya PSBB direlaksasi. Jadi memberikan kesempatan untuk masyarakat untuk kembali ke fasilitas layanan kesehatan. Kemudian yang kedua yang ingin saya juga klarifikasi dari Pak Sulung, memang ini penelitiannya tentang kebijakan ya Pak ya. Jadi memang kita fokusnya ke arah kebijakan, kemudian membandingkan, oh ternyata di DKI dengan DIY ini karakternya beda-beda. Dari karakternya DKI itu, seperti yang Pak Darwito sampaikan juga, itu dia lebih ke top down. Jadi pada saat, misalnya kalau kita ambil analogi Bu Tejo itu sangat sentral sekali tokohnya di komunitas. Kalau di Jogja misalnya di DIY itu, Bu Tejo itu kan dia nyalon lurah ya. Kalau lurahnya bilang jangan pergi atau kita tilik sekarang, dia pergi tilik. Tapi kalau di Jakarta tidak seperti itu. Pemerintah DKI misalnya PSBB, MRT nggak jalan, Transjakarta nggak jalan, berhenti semua kegiatan begitu. Tapi kalau di Jogja sebaliknya. Kalau si tokoh masyarakatnya itu, jadi dia lebih ke bottom up. Kalau tokoh masyarakatnya itu bilang jangan, dia tidak pergi. Nah, jadi dari penelitian ini kita bukan maksudnya membandingkan, tapi kita bisa mendokumentasikan karakteristik. Jadi perbedaan masing-masing daerah dan juga strategi-strategi yang diambil oleh pemerintah daerahnya. Nah, seperti itu. Kalau yang saya lihat di sini, memang strategi yang sudah diambil oleh DKI maupun DIY itu sangat tepat sekali. Di DIY kenapa dia tidak PSBB? Karena itu tadi. Karena dia lebih karakternya itu lebih ke masyarakat. Jadi itulah kenapa kemudian
masyarakatnya memberikan respon lebih banyak keterlibatan. Seperti saya juga kebetulan terlibat di dalam satgas-satgas COVID di masyarakat dan juga meneruskannya ke grup-grup WhatsApp PKK, ibu-ibu PKK, kemudian mungkin karena memang saya idola ibu-ibu juga di perumahan saya ya, seperti itu. Jadi, nah tapi nanti bisa kita ini kan juga Pak Sulung, ini loh data mentahnya memang, tapi mohon ininya aja, itulah salah satu kelemahan dari penelitian ini, kita nggak mengambil itu sebagai fokus, jadi ini bukan penelitian epidemiologi. Jadi responden itu hanya untuk data pendukung saja untuk mengetahui perbedaan karakteristik seperti itu. Yang kita ambil kan kebijakannya, bagaimana kebijakannya itu bisa mempengaruhi si pasien ini tadi. Dan juga tadi Bu Fitri juga sudah menyampaikan dari Dinas Kesehatan memang itulah karakteristik di DIY dan juga Pak Darwito juga ini loh bottom up-nya itu kalau di Jogja bottom up, kemudian kalau di DKI itu top down. Jadi strategi ini sama-sama bisa mengurangi atau memberikan jeda waktu untuk pemerintah daerah menguatkan kapasitas kesehatan. Ini yang paling penting sebetulnya. Nah, seperti itu Bu Bella. Saya kembalikan lagi ke Baik, menarik sekali Pak Gede. Jadi memang kita melihatnya ini bukan seperti membandingkan mana yang baik, mana yang buruk, atau mana yang lebih ini ya, tetapi kita memang melihat ada kebijakan yang sudah dimunculkan, yang sudah dikeluarkan, kemudian bagaimana DKI meresponnya, kemudian DIY bagaimana meresponnya. Itu yang kita lihat. Jadi ternyata dengan PSBB di DKI seperti ini, sementara di DIY dengan adanya PSBB ternyata seperti ini terjadinya. Jadi sebenarnya memang sama-sama baik, tapi memang karakteristik dari masyarakat juga yang berbeda dengan situasi. Jadi banyak hal yang memang mempengaruhi terkait dengan penelitian ini. Baik, mungkin ada yang akan disampaikan lagi dari Pak Darwito atau dari yang lain, atau kita juga ke mungkin ada sebelumnya, atau saya mungkin gini Bu Tira, itu bagus sekali ya. Memang kita prinsipnya kan nggak membandingkan. Penelitian ini adalah istilahnya bukan mencari pembanding yang satu benar, tapi intinya bagaimana sih? Mungkin ini penelitian itu hanya memicu mungkin pemerintah daerah. Oh, mungkin apakah nanti mungkin kombinasi mungkin ya. Kalau misalnya oh, ternyata ini kok ada sesuatu yang ini, oh ternyata bottom up itu lebih berhasil. Kalau di Jakarta mungkin oke, karena masyarakatnya plural. Ya kan kalau di DIY itu kan ya paternalistiknya masih betul-betul kuat, dan karisma karisma ngaco dalam itu begitu kuatnya, sehingga apa yang diucapkan oleh panutan-panutan itu, nah mungkin di Jakarta itu di DKI itu mungkin karena begitu plural, begitu intinya ya ini hanya penelitian yang semoga bisa memberikan sumbangsih gitu aja. Terima kasih. Ya, benar sekali Pak Darwito. Jadi kita melihat ada perbedaan memang ya, tetapi kita melihatnya untuk yang jauh lebih baik ke depannya. Baik, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang pada saat ini mengikuti kegiatan ini, monggo silakan langsung biar membuka ininya, speakernya, atau saya lihat dulu dari chat. Ya, Pak Andreas Timbang, mungkin bisa dibuka mute-nya, Pak Andreas Timbang. Ya, Pak Andreas Timbang mungkin bisa, Mas IT minta tolong di unmute-nya bisa dibuka. Jadi bisa kita langsung berkomunikasi dengan Pak Andreas Timbang. Ya, karena di sini beliau mengatakan bahwa ini ragu-ragu ini dengan data penelitian ini karena menyangkut kebijakan yang dirasakan penduduk DIY dan Jabotabek. Mohon klarifikasi agar tidak membingungkan. Ini bagaimana nih Pak Gede nih? Jadi tadi sebenarnya sebagian sudah disampaikan ya oleh Pak Gede dan juga Pak Darwito, tapi mungkin bisa lebih penjelasan lagi terkait dengan ini. Ya, mungkin saya tambahkan juga. Jadi tadi itu intinya kita melakukan penelitian ini untuk mendokumentasikan ya. Jadi mendokumentasikan apakah data-data itu data sekunder dan juga data primer ya.
Data sekunder tadi sudah banyak sekali kebijakan yang kita telaah. Kemudian salah satu data sekundernya adalah laporan-laporan dari baik itu Pemda DKI, kemudian Pemda DIY, dan juga dari WHO juga. Kemudian untuk salah satu pendukung, kita mau tahu apa sih yang menyantolkannya ini, kita juga mengambil data primer, tapi tolong fokusnya jangan ke situ juga, karena ini penelitian kebijakan. Jadi mohon izin juga Pak Sulung tadi, ini bukan, di mana sih yang saya kalahnya sama DKI? Enggak, ini enggak kalah atau enggak menang, karena beda karakteristik itu juga. Begitu nanti, ternyata kita kurang penekanannya ke ini, ke RT RW, tapi ternyata memang karakteristiknya penduduknya memang tidak seperti itu, ya mau dipaksakan juga memang ini tergantung lagi sekali lagi ke karakteristik dari penduduk masing-masing daerah sih. Dan kita ada kita segregasi juga antara DKI, DIY, dan juga Bodetabek. Kebetulan memang Bodetabek dengan DKI ini dia cenderung sama seperti itu. Kemudian juga yang lebih kita tekankan di sini adalah mendokumentasi kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah daerah tersebut, yang sudah tadi juga kita paparkan. Jadi kebijakan-kebijakan ini yang sudah tentu saja disesuaikan dengan karakteristik penduduknya, itu bisa memberikan waktu untuk Pemda itu mengantisipasi kasus lonjakan seperti itu. Itulah kenapa meskipun di Indonesia ini grafiknya naik terus ya kan, tapi naiknya ini perlahan. Pertama perlahan, seperti yang tadi di presentasi itu naiknya perlahan, tapi tidak sampai melampaui batas ambang pelayanan kesehatan seperti itu. Jadi tidak sampai kolaps lah sistem kesehatannya. Memang ini salah satu juga penelitian kelemahan penelitian kita. Kita coba untuk tidak membandingkan, tapi karena di judulnya udah DKI dan DIY itu sepertinya membandingkan. Dan ini bukan membandingkan, kita mendokumentasikan. Ini loh bedanya seperti ini. Mungkin akan lebih rumit lagi jika kita ngambil sampelnya itu atau mengambil daerahnya di dua provinsi yang sama-sama besar, misalnya Jawa Barat dan juga Jawa Timur, di mana itu urbannya ada, kemudian ruralnya juga ada, nah seperti itu. Tapi ini penelitian ini kita harapkan sebagai trigger untuk arah ke sana. Jadi ada mungkin menginspirasi peneliti-peneliti lain yang juga mau membandingkan, mungkin tidak hanya di Jawa, tapi juga di luar Jawa, Kalimantan misalnya, Sumatera, atau di daerah tempat lain dengan karakteristik provinsi yang hampir-hampir sama seperti itu. Tapi pendekatan yang berbeda. Mungkin begitu Bu Bella. Ya, terima kasih. Jadi memang karena judulnya memang ada DKI dan DIY, memang seolah-olah seperti membandingkan ya. Jadi walaupun sebenarnya tidak seperti itu. Saya melihat di chat ini ada ya Pak Anies berkomentar nih ya, jadi kesan membandingkan sulit dihindari karena tidak ada pembahasan mengapa kebijakan tersebut muncul, tetapi yang dibahas akibat dari kebijakan tersebut. Mungkin Pak Anies silakan dibuka speakernya agar kita bisa lebih berdiskusi. Monggo Pak Anies. Ya, tadi sudah terbuka. Silakan Pak Anies. Ya, silakan. Terima kasih Bu Bella. Selamat siang semuanya. Mas Gede, selamat atas penelitiannya. Salam hormat Pak Darwito, saya kira hadir di sini. Saya komentar karena tadi melihat bahwa kelihatannya mungkin karena waktunya pendek, jadi langsung cerita tabel demi tabel satu persatu DKI dan Jogja. Saya setuju tadi penjelasannya Pak Darwito karena karakteristiknya Jogja yang paternalistik, budaya itu menjadi penjelasan yang baik mengapa situasinya beda. Mungkin karena kita hanya melihat PowerPoint tapi tidak melihat narasi deskriptifnya secara lengkap, saya kira akan bayangan saya ketika ada dokumentasinya dengan baik akan menceritakan Jakarta itu seperti apa atau Jogja itu seperti apa, bedanya Jakarta dan Jogja seperti apa. Jogja sebagai kota kecil tapi relatif
stabil dari sisi ekonomi, perkembangan budaya dan lain-lain. Sementara Jakarta sangat dinamik dan kasus juga sangat berbeda jauh. Jakarta itu perkembangannya seperti itu. Jogja seperti ini relatif alon-alon waton munggah kasusnya misalnya. Enggak juga, maksud saya tetap naik juga, tapi tidak setajam Jakarta maksud saya. Jadi respon kebijakannya juga akan berbeda. Jadi saya melihat bahwa kebijakan itu merespon kasus. Tidak saja sebagai kebijakan itu untuk merespon kasus, tapi kebijakan muncul karena merespon kasus. Dan kebijakan itu juga saya kira tadi ada slide yang menarik yang dari WHO membandingkan jumlah tes per populasi yang Jakarta sangat tinggi dan kita Jogja itu mencapai batas bawahnya lah, tapi sudah memenuhi standar. Nah, menurut saya yang menarik adalah setelah ini akan apa? Itu yang menurut saya menarik karena setelah ini akan apa itu merefleksikan tadi mungkin komentarnya Pak Sulung. Yang akan lebih menarik lagi adalah ke depan atau pasca Juli menuju September sebenarnya. Yang ini kan sebenarnya fase awal. Jadi kalau kemudian kita melihat paper ini sebenarnya kan latar belakangnya adalah awalnya tidak ada pandemi, kemudian ada pandemi. Sehingga asbabun nuzulnya kalau bahasa Jawa itu kalau ayat-ayat turun itu kan ada asbabun nuzulnya. Mengapa ada muncul sekian kebijakan, ada sekian apa? Itu yang menurut saya menarik kalau dari sisi kajian kebijakan. Makasih. Kalau dari sisi kajian epidemiologinya karena kita hanya menggunakan data sekunder dan kemudian analisanya juga tidak masuk ke sana. Jadi menurut saya memang menjadi penting komentarnya Mas Timbang tadi itu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Anies untuk komentarnya sangat menarik. Jadi artinya memang kita melihatnya itu banyak hal ya. Jadi perbedaan-perbedaan antara DIY dan DKI ini sangat ya memang sangat banyak perbedaan yang kita tidak bisa mengintikan satu persatu. Jadi memang mungkin dari Pak Gede ada yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Anies barusan? Itu sangat betul sekali. Ya, memang betul begitu adanya. Terima kasih masukannya Pak Anies, itu luar biasa. Banyak inputnya dari sana. Insya Allah nanti mungkin ini kan nanti dipublikasi juga. Nah, nanti saya akan perbaiki ininya slide-nya juga sesuai dengan masukan tadi. Mungkin ada sedikit gambaran juga bagaimana DKI dan Jakarta agar orang juga tidak kabur dengan terganggu dengan perbandingannya. Nah, seperti itu. Ya, makasih. Terima kasih sekali. Ya, supaya mungkin orang luar yang bukan orang atau mungkin yang bukan Indonesia kalau nanti ini akan dipublikasikan keluar ya, jadi dia tidak bisa melihat hanya kalau melihat seperti ini sepertinya hanya perbandingan saja ya, padahal dia tidak tahu situasi bagaimana karakteristik dari Yogyakarta, bagaimana dengan karakteristik di Jakarta. Baik, saya buka kembali, mungkin ada tanggapan, masukan, atau pertanyaan, atau apapun dari Bapak Ibu yang pada saat ini mengikuti kegiatan pada siang ini. Monggo silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau raise hand atau ingin menyampaikan, memberikan masukan kepada penelitian ini supaya nanti ke depannya, atau mungkin ada yang ingin seperti yang disampaikan Pak Sulung tadi ya, justru menariknya itu setelah Juli malah PSBB terkait dengan PSBB tadi itu. Jadi mungkin ada yang ingin meneliti setelah ini, itu sangat jauh lebih baik ya. Jadi kelihatan lagi nanti lanjutan dari penelitian ini. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada. Ya, baik, belum ada. Ya, mungkin dari Pak Sulung ada masukan kembali untuk penelitian ini, atau dari Dr. Fitri mungkin ada masukan. Maaf. Monggo silakan Pak Sulung. Izin Bu. Sebetulnya kami justru bukan ingin dengan DIY atau bagaimana ya. Justru kami ingin belajar gitu. Jadi
Kalau memang di daerah lain hasilnya lebih baik daripada daerah kami, itu kami justru tertarik gitu untuk melihat itu. Karena kalau Jakarta sih jangan ditanya, pusat segala macam ya, apa juga ada gitu. Kita juga kadang sering bingung tanda kutip untuk membuat kebijakan, karena di sini bukan hanya Pemda DKI saja yang ada gitu, tapi juga pemerintah pusat adanya di sini gitu, tanda kutip. Mungkin semuanya paham lah akan hal itu gitu. Justru strategi-strategi mikro yang diselenggarakan di daerah yang bisa berhasil, lalu strategi-strategi yang menghasilkan outcome yang baik, kalau memang bisa kami adopsi itu jauh lebih bagus gitu. Misalnya di Jogja ini kulturnya kuat loh di sini gitu, karena mungkin budayanya misalnya Jawa semua. Sebenarnya di Jakarta juga mungkin kami bisa terapkan itu ke komunitas Betawi misalnya gitu, dengan pendekatan kultural. Sebenarnya itu juga nggak masalah gitu, bisa kami terapkan di samping strategi-strategi yang lain juga. Seperti tadi juga ada pembahasan 65% pemenuhan kebutuhan itu tidak terpengaruh gitu. Itu juga sebenarnya tadi untuk saya baca agak teliti, kirain tetap bisa beli. Maksudnya belinya bisa, tapi terbeli atau tidak itu yang jadi masalah gitu. Pasarnya sih buka, minimarketnya buka. Saya pikir bisa kebeli gitu. Wah, ini bakalan jadi kontroversi nih saya bilang. Tapi saya sempat foto, lalu terbaca lagi, ternyata toko untuk membelinya ada, tapi bisa membeli atau tidak itu ternyata belum tercantum di sini. Yang paling penting tuh bukan tokonya ada apa enggak atau tidak, tapi bisa beli apa enggak gitu. Karena kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi ini semua sudah sepakat lah, tidak bisa beriringan. Banyak ahli yang bilang begitu, walaupun ini harus berbarengan, tapi banyak ahli yang menyatakan, bukan saya loh, saya juga baca gitu, sulit untuk beriringan tuh sulit. Pasti saat kita lebih berat ke ekonomi, kesehatan kadang terabaikan. Saat kita lebih cenderung ke kesehatan, gaji dipotong lah kasarnya begitu gitu. Jadi mungkin ada pendalaman-pendalaman lagi dari penelitiannya yang bisa lebih dalam lagi mengkaji terkait perihal ini. Dan memang data dasar juga sebetulnya penting Pak untuk ditampilkan kalau menurut saya, karena tadi dengan hasil seperti itu, karakteristik seperti apa yang Bapak responden seperti apa yang Bapak tanya itu juga sangat penting kepentingannya untuk kami gitu. Tadi saya mungkin agak media sosial kami di Jakarta luar biasa. Jangan-jangan respondennya 60 tahun ke atas banyak gitu, misalnya 50 tahun ke atas banyak, sehingga tidak ketemu nih dengan yang kami perkirakan gitu, bisa jadi seperti itu. Atau gugus RT RW-nya nggak jalan nih, nggak taunya karakteristiknya Bapak ceknya di daerah kawasan elit Pantai Mutiara gitu ya, mungkin nggak ketemu itu RT-nya nggak ada gitu. Nah, karakteristik seperti itu yang memang ingin kami coba dalami agar strategi Kesmasnya juga kami bisa perkuat. Kurang lebih itulah Bu Bella, selebihnya ini hanya pengkayaan saja. Selebihnya sih kami ucapkan terima kasih, memang apa yang diteliti memang sangat baik dan memperkaya kami dari pemangku kebijakan untuk membuat kebijakan selanjutnya, mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan juga. Tetapi apabila ada pengkayaan, wah pasti lebih bermanfaat lagi buat masyarakat sih, terutama ya, bukan buat kami, karena yang kami laksanakan juga di ujung toh untuk masyarakat. Terima kasih Pak Gede, sekali lagi Bu Bella atas kesempatannya. Baik, terima kasih, luar biasa. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi memang banyak hal ya sebenarnya dari COVID ini, pembelajaran buat kita ya. Nah, mungkin saya mau ke Dr. Fitri nih. Kira-kira gimana nih Dr. Fitri nih situasi Yogyakarta yang memang berbeda karakteristiknya dengan DKI ya? Apakah memang punya trik tersendiri nih dari Dinas Kesehatan yang membuat bisa menyampaikan informasi atau apapun kepada masyarakat, atau memang masyarakatnya yang sudah sadar gitu ya untuk patuh terhadap junjungannya? Monggo Dr. Fitri. Ya, baik. Terima kasih banyak. Ini kami memang
seperti Jakarta tadi, kita terima kasih banyak ya dari PKMK ini sudah ada survei. Nah, sebenarnya kami harapannya berlanjut ya, Dokter Bella ya, karena kan kita untuk COVID ini kan masih ya, karena ini baru pertama kali kita hadapi wabah yang seperti ini, jadi kita masih terus belajar dan terus belajar. Nah, kemudian untuk DIY ini kan memang sebagaimana tadi kami sampaikan, kita tidak ada PSBB, tetapi kita mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, terutama komunikasi resiko, kemudian promosi kesehatannya juga, dan kemudian dengan adanya Satgas, ini kita yang kita sangat bersyukur adalah sekarang untuk stigma ini sudah berkurang. Dokter Bella, artinya ketika yang pertama-tama itu bahkan terjadi penolakan untuk pemakaman jenazah COVID ya, ini kita saat ini sudah tidak ada masalah, dan kemudian untuk peran rumah sakit itu sekarang sampai di mana, kemudian pemakamannya di mana, ini kita sudah clear. Ketika yang sebelum-sebelumnya itu kan memang kita masih ada TRC dari BPBD yang kemudian memfasilitasi untuk pemakaman. Namun kemudian kita balikan lagi ke pedoman revisi 5 ya, artinya memang rumah sakit ini sesuai dengan pedomannya memang harus mampu untuk melaksanakan pemulasaraan jenazah. Cuman di permasalahannya adalah tidak mungkin ketika rumah sakit ini kemudian sampai menggali kubur dan sebagainya. Nah, ini kita sudah ada pembagian tugas, artinya pemulasaraan jenazah yang pasien COVID hingga kemudian sampai di makam ini memang merupakan tugas dari rumah sakit. Nah, kemudian bagaimana kemudian untuk dekontaminasinya? Untuk sebelumnya itu memang kita ada dekon yang disiapkan di BPBD DIY, namun kita juga membekali dengan rumah sakit ini untuk mandiri, sehingga kita juga melakukan semacam pelatihan training untuk seluruh rumah sakit bagaimana kemudian pelaksanaan dekon untuk ambulan. Nah, ini sekarang rumah sakit sudah mandiri, tidak ada masalah. Kemudian yang terkait dengan sampai di makam hingga pemakamannya, nah ini kita koordinasi dengan Satgas yang ada di desa, Satgas yang ada di wilayah, sehingga sampai saat ini alhamdulillah tidak ada masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, stigma terkait dengan COVID ini sudah sangat-sangat berkurang. Jadi ketika di suatu wilayah puskesmas itu ada warganya yang kemudian terkonfirmasi positif. Nah, ini bukan kemudian masyarakat sekitarnya ini menjauhi dan sebagainya, tapi kemudian malah justru di beberapa daerah ini ada semacam jadub ya, jaminan hidup. Ini untuk mendukung dari keluarga ini untuk melakukan isolasi mandiri. Jadi nanti dari puskesmas dengan menyampaikan hasil bahwa ini konfirmasi positif, ini koordinasi dengan Satgas. Nah, nanti dari Satgas yang akan mengkoordinasikan bagaimana pengkondisian dari keluarga yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Kemudian terkait dengan rumah sakit, Dokter Bella. Nah, ini tadi kami belum sempat menyampaikan ya, apakah dengan COVID ini kemudian jumlah kunjungan ke rumah sakit turun. Nah, benar turun, di awal-awal memang turun, tapi kemudian setelah kita melaksanakan adaptasi new normal, kemudian juga sudah terbit bagaimana untuk penanganan COVID di Fasiankes, edaran dari rumah sakit. Nah, ini dari bulan ke bulan, kemudian kunjungannya baik untuk rawat inap maupun untuk rawat jalan, beberapa rumah sakit juga sudah naik, sudah kembali seperti biasa, Dokter Bella. Nah, karena kita takutkan ketika masyarakat ini kemudian takut ke Fasiankes atau takut ke rumah sakit, nanti kita dampak untuk penyakit-penyakit yang sebelumnya itu di panduan itu untuk kontrol, misalnya 3 bulan sekali untuk penyakit-penyakit yang prolanis. Nah, ini dengan kalau takut ke rumah sakit, nah ini kemudian bagaimana ini dengan penyakit-penyakit seperti itu. Tapi alhamdulillah ini untuk kunjungan sudah semakin baik, jadi sudah kembali seperti semula dengan rumah sakit tetap menerapkan protokol kesehatan dan sesuai dengan edaran yang telah disampaikan dari Kementerian Kesehatan. Secara umum seperti itu, Dokter Bella. Nah, ini kami
bila penelitian ini dilanjutkan ya, ini kami sangat berterima kasih ini sebagai gambaran dari penanganan COVID di DIY. Terima kasih Dr. Fitri. Jadi ini kita berharap nih ya, setelah ini ada lagi yang meneliti nih terkait dengan bagaimana Dr. Darwito nih. Jadi awal nih tertarik dengan PSBB. Ya nanti siap nanti teman-teman yang nanti ada ya semoga ya nanti banyak yang diteliti. Kita nanti bisa ya artinya setelah kemarin di peraturan tentang tidak apa istilahnya bahwa adanya penanganan jenazah itu ditarik dan dilakukan dengan dilakukan oleh rumah sakit itu juga menjadi menarik. Dan berikutnya adalah mungkin kesadaran masyarakat makin lama makin baik. Dan saya yakin itu nantinya karena dengan adanya seperti ini biar memang masyarakat sebelum kan di Jogja itu dibentuk klaster-klaster yang namanya di tingkat kabupaten itu punya namanya ada rumah namanya untuk yang karantina itu ada rumah-rumah atau mungkin di situ untuk menangani pasien itu ya sejenis rumah singgah atau di situ ada ini mungkin nanti juga bisa itu Dr. Fitri dan gitu. Tapi ya teman-teman nanti dari KKMK balik-balik ke KKMK bagaimana nanti Dr. Bila nanti yang membantu teman-teman nanti siapa yang nanti ya, untuk bisa meneliti kembali. Terima kasih Dr. Bila. Menurut Pak Darwito. Jadi ternyata ini Pak Anies nih yang akan melanjutkan ini katanya. Mereka juga akan meneliti terkait data. Bagus sekali ini. Biasanya dengan data mainannya ini. Itu sekali. Ya, baik, terima kasih Dr. Fitri, Pak Darwito dan Pak Sulung. Mungkin dari Pak Gede ada lagi yang ingin disampaikan atau mungkin teman-teman yang lain yang ikut saat ini kalau ada yang ingin raise hand atau ingin ada menyampaikan sesuatu. Mungkin belum ada. Ya, di chat juga belum ada. Monggo silakan Pak Gede. Ya, makasih Bu Bella. Memang intinya awalnya kita berinisiatif untuk melakukan penelitian ini yaitu tadi untuk mendokumentasikan bagaimana pembatasan sosial. Kalau di Jakarta namanya PSBB, kalau di Jogja apa sih namanya? Oh, kemudian kita kumpulkanlah kebijakan-kebijakan ini. Alhamdulillahnya memang sudah banyak kebijakan-kebijakan mengenai pembatasan sosial kan tadi itu TLI ya, I-nya itu kan isolasi. Isolasinya dalam artian yang agak besar itu bukan hanya sekedar isolasi di rumah saja, tapi juga maksudnya adalah melakukan pembatasan sosial ya, seperti itu. Nah ini kan dan juga 3M ini menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah M-nya yang menjaga jarak ini adalah salah satu bentuk dari bottom up approach pembatasan sosial. Jadi kita mau lihat juga, oh ini ternyata masyarakat juga banyak yang sudah mengerti mengenai pembatasan sosial. Cuma memang pendekatannya yang di Jakarta seperti ini, yang di Jogja seperti ini. Nah intinya adalah alhamdulillahnya kita melakukan diseminasi di sini. Nanti tentu saja laporan penelitian akan kita kirimkan juga ke Dinas Kesehatan DKI dan DIY, semua akan kita buka, itu data-data dasarnya, kemudian raw datanya itu ada, silahkan Pak Sulung dan Bu Fitri nanti mempergunakannya untuk menganalisis lebih dalam lagi. Tapi saya juga mohon maaf, mungkin itulah keterbatasan kami juga, kita berpacu dengan waktu juga kan, ya nanti seperti ini jadinya. Ternyata penelitiannya juga sudah outdated juga, karena ini penelitian awal yang kita lakukan di awal-awal pandemi. Sekarang mungkin trennya sudah berubah lagi, tapi minimal kita sudah mencoba mendokumentasikan seperti tadi Pak Darwito sampaikan, minimal ada usahanya. Usahanya ini mungkin memang masih belum sempurna, tapi kita akan coba terus lakukan. Baik setelah ini, inilah hasil dokumentasinya seperti ini, nanti akan dipertajam lagi, baik mungkin oleh kita atau mungkin peneliti yang lain. Nah, seperti itu Bu Bella. Terima kasih atas
masukannya Bapak Ibu sekalian, itu sangat berharga sekali buat kami. Ya, baik, terima kasih Pak Gede. Jadi memang sangat menarik dan ini memang mungkin kelihatannya seperti cenderung di awal dan tergesa-gesa sepertinya ya, walaupun sebenarnya tidak seperti itu sekali. Jadi memang kita di awal dan justru di belakangnya sekarang ini justru harusnya ini penelitiannya jauh lebih menarik karena kita semua sudah mulai memahami, sudah mulai belajar. Oh ternyata seperti ini, kalau ada kebijakan seperti ini harusnya melakukan ini. Jadi memang sudah semakin ke sini kita semakin memahami situasi. Kalau di awal-awal kan kita masih baru, wah ini pandemi baru, kebijakan banyak muncul, ini kayak apa sebenarnya. Ya, sangat menarik sekali untuk penelitian ini. Masih ada lagi mungkin Bapak Ibu peserta. Waktu kita masih ada, silakan kalau memang ada. Ya, sepertinya tidak ada. Mungkin dari Pak Sulung, Dr. Fitri atau Pak Darwito masih ada yang ingin disampaikan? Ya, izin Dr. Bella ya. Silakan Dr. Fitri. Ini kan tadi dari diskusi kita itu kita sudah sepakat bahwasanya dengan semakin bertambahnya waktu, maksudnya kita sudah semakin memahami, kita sudah semakin belajar terkait dengan karakteristik COVID ini ada hal-hal yang menarik lagi yang kemudian perlu kita dalami. Jadi misalnya kita ini sudah ada di bulan Oktober. Nah, di akhir tahun, di bulan Desember, ini kita dituntut untuk bagaimana pencapaian dari target SPM. Nah, di kabupaten kota ini ada 12 indikator terkait dengan target capaian SPM. Nah, harapannya ketika kita sudah ada di new normal, ini untuk target-target yang kemarin sempat misalnya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu kita mandek ya. Ini dengan adanya new normal ini bisa kita kejar lagi. Sehingga nanti di akhir tahun target yang telah kita tetapkan di awal tahun 2020 yang dalam hal itu berarti belum ada pandemi, ini bisa kita kejar. Walaupun sebenarnya nanti di akhir juga ada justifikasi mengapa target ini tidak tercapai. Tapi ini kita masih ada waktu 2 bulan untuk bisa mengevaluasi dan mengejar. Nah ini mungkin satu poin yang bisa kemudian dilihat lebih dalam dari peneliti lanjutannya. Kemudian yang kedua terkait dengan karena sudah ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan terkait apa yang harus dilakukan oleh Fasyankes, apa yang harus dilakukan oleh rumah sakit terkait dengan kondisi COVID seperti ini. Nah, ini apakah kemudian kita bisa memperdalam kemudian capaian indikator mutunya di rumah sakit ini seperti apa? Nah, mungkin dua hal itu, Dr. Bella, yang kami sebagai Dinas Kesehatan ini kita perlu untuk potret kondisinya, terutama di wilayah DIY ini. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Fitri. Jadi memang sebenarnya SPM ini sangat menarik ya. Jadi artinya dalam situasi normal kita sudah menyiapkan SPM dengan capaian-capaian target kita. Nah, ternyata dalam bencana ternyata bencananya COVID pula dan pandemi pula, jadi semuanya terkena ya, seluruh daerah. Nah, SPM ini memang sebenarnya harusnya pada saat terjadi situasi bencana, standar minimalnya harusnya bisa kita capai. Ya, jadi di dalam situasi normal, sistem kesehatan kita sudah ada, dan pada saat situasi normal, standar minimal yang ada itu harusnya bisa kita capai. Nah, ini sangat baik sekali, Dr. Fitri. Semoga nanti di Desember ini bisa kita kejar ya, bisa kita dapatkan targetnya untuk SPM ini. Dan kemudian untuk mutu rumah sakit, nah ini mutu rumah sakit juga kalau selama ini kan terkait dengan akreditasi ya, tapi ternyata dengan pandemi seperti ini, rumah sakit yang sudah akreditasinya baik, ternyata juga kewalahan, gagap. Apakah memang mutu atau akreditasi ini sangat diwajibkan dan artinya sangat memang harus ada untuk mengatasi situasi kedaruratan. Nah ini mungkin Pak Darwito punya masukan nih, ini menarik sekali nih buat kita nih.
Gini ya, harus sebenarnya rumah sakit dalam hal menangani pasien COVID itu sebenarnya kan sudah ada namanya istilahnya penanganan pada airborne disease ya. Kita sudah sering kali saat itu sudah guru, kemudian SARS dan lain-lain itu sudah ada. Nah ini sebenarnya tuh karena itu pandemi, yaitu kalang kabutnya itu kapasitas. Makanya FKKMK dengan search kapasitas itu benar. Tapi intisarinya rumah sakit itu sudah punya namanya blueprint. Kalau menangani pasien airborne itu seperti ini. Bahkan alurnya itu sudah jelas. Bagaimana di saat masuk, kemudian pasien itu dilakukan khusus di tekanan negatif, ambulannya dilakukan namanya dikontaminasi, orangnya pakai hazmat, itu sudah ada. Tapi karena begitu jeruduk, ya kebutuhan banyak yang pasien seperti ini, gagap. Tapi itu sudah ada tuh. Sebelum COVID itu kita sudah melakukan, bahkan itu sudah ada kewajiban untuk melakukan namanya simulasi. Simulasi itu ada tentuan bagaimana saat melakukan ini, tapi itulah namanya di negara maju pun sama kok. Kita nggak usah berkecil hati. Bagaimana porak-porandanya Italia, bagaimana porak-porandanya India, Italia, Jerman, Prancis, atau mungkin negara-negara Eropa, bahkan Amerika, gagap juga. Padahal namanya CAS itu kan saat itu kan hampir sama-sama dengan JCI gitu. Sama JCI juga sama. Sudah terakreditasi JCI tetap gagap. Karena tidak disangka bahwa begitu besarnya itu COVID ini. Itu yang pertama menanggapi dari Bu Fitri ya. Tapi yang perlu inilah mungkin nanti kita gandeng teman-teman dari FEB ya, Fakultas Ilmu Budaya. Yaitu tolong nanti mungkin filosofi Jawa di kentalnya orang Jogja itu insidennya sedikit katanya dibandingkan yang lain tuh ya toh itu sedikit. Itu sudah kita gandeng bagaimana filosofi Jawa itu masih kental di Jogja itu biarpun udah begitu banyak tapi kentalnya seperti ini, bagaimana budaya Jogja itu yang masih bersifat ya patembayan, kemudian masih bersifat bagaimana dia itu nerimo ing pandu dan yang lainnya itu, sehingga apakah benar orang-orang seperti itu imunitasnya tinggi sehingga nanti kematiannya juga rendah, kemudian insidennya juga rendah. Ini perlu diteliti, tapi penting penelitian lain Pak Gede itu sudah kalang kabut, itu sudah tahu saya bagaimana dia diserang sana sini tapi dia tetap konsisten. Terima kasih Bu Bella. Terima kasih Pak Gede, semangatnya Pak Gede. Semangat Pak Gede. Biarpun diserang tetap semangat. Ya, memang benar. Jadi memang sebenarnya kita sudah rumah sakit Pasienkes itu memang sudah siap ya, sudah punya puskesmas disaster plan, sudah ada yang punya hospital disaster plan. Hanya mungkin search capacity-nya itu belum berkembang, artinya tidak seperti sebenarnya di dalam akreditasi itu sendiri kan sebenarnya sudah ada search capacity itu, hanya memang tidak terbayang kalau terjadi pandemi yang seperti ini sehingga benar-benar gagap, baru mulai lagi. Akhirnya beberapa bulan mulai lagi belajar-belajar, dan ini sangat luar biasa. Dan kebijakan-kebijakan salah satunya PSBB ini juga sangat menunjang untuk menurunkan insiden dan rumah sakit terbantu, sehingga kebutuhan seperti tadi disampaikan oleh Dr. Fitri juga ya, dari 90% sekarang sudah 60%. Jadi artinya kebutuhan tempat tidur, ICU dan lain-lain itu sudah sangat menurun ya, sudah sangat bisa banyak tempat tidur dan ICU dan lain-lain. Ya, TKI tadi juga begitu Mbak, betul. Ya, baik. Baik, dari Bapak Ibu yang lain masih ada? Tidak ada? Mungkin ada kata penutup dari Pak Gede? Ya, memang tadi itu seperti Bu Bella sampaikan, itu kita penelitian ini bagaimana kebijakan itu bisa membantu search capacity. Jadi memang fokusnya ke arah sana. Dan ini terbukti memang tadi yang sudah disampaikan oleh pembahas, ini sesi disseminasi ya. Jadi baik Bu Fitri maupun Pak Sulung juga sudah menyampaikan bahwa kebijakan-kebijakan itu salah satu yang kita telah adalah PSBB, pembatasan sosial, memberikan dampak terhadap kesiapan search capacity di masing-masing daerah. Itu yang perlu kita garis bawahi pada
pertemuan siang hari ini. Terima kasih Bu Bella. Baik, terima kasih Pak Gede, terima kasih Pak Sulung, terima kasih Dr. Fitri, terima kasih Pak Darwito yang tidak henti-hentinya mendampingi Pak Gede. Terima kasih untuk semuanya. Saya Dr. Bella, mohon maaf jika ada kesalahan sikap ada ya. Oh, wah ya. Ya, terima kasih. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Sampai ketemu di penelitian dan acara berikutnya. Terima kasih. Selamat siang.